Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview hasil diskusi tanya jawab dari pemateri kelompok 8 dan nanti akan kita juga bahas pemateri dari kelompok 9. Bagi yang suaranya mungkin agak kecil, ini mohon maaf karena memang device saya ya ini memang agak terkendala ya terkait suara ini. Jadi mohon yang punya headset kita yang punya headset mohon menggunakan headset kemudian agar suaranya bisa lebih jelas. Oke, kita lanjut saja. Beberapa pertanyaan yang ada di forum diskusi pada jadi kok Waalaikumsalam semua ya. Inilah masih Waalaikumsalam. Oke, contoh fenomena apa yang bisa diteliti menggunakan grounded theory? Contohnya yaitu fenomena sosial, maksudnya segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya kenakalan remaja. Bagaimana? Oke. Jadi kalau apa yang bisa diteliti menggunakan grounded theory? Fenomena sosial, ya benar bahwa semua fenomena sosial itu bisa diteliti dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Tetapi fenomena sosial itu banyak ya, ragamnya banyak, variasinya banyak. Segala sesuatu yang terjadi di ruang publik yang bisa diinterpretasi oleh banyak orang dan kemudian orang yang saling yang menginterpretasi fenomena tersebut saling berinteraksi memberikan pendapatnya, itu bisa disebut sebagai fenomena sosial. Anda coba lihat ya, sekarang fenomena yang sedang marak itu adalah terkait adopsi boneka arwah. Itu kan menjadi pro kontra di masyarakat, itu juga fenomena sosial. Jadi adopsi boneka arwah ini muncul ke ruang publik, kemudian masyarakat ikut mempersepsi, mengomentari terkait fenomena ini. Ada yang berkomentar apa penyebabnya, ada yang berkomentar ini tidak boleh, ada yang berkomentar mendukung dan sebagainya. Ini sudah menjadi yang namanya contoh suatu fenomena sosial. Nah, apakah grounded theory bisa digunakan untuk meneliti semua fenomena sosial? Ya, hampir semua fenomena sosial itu ya bisa diteliti oleh kita sebagai seorang ahli di dalam ilmu perilaku, ilmu psikologi, ilmu kebimbingan dan konseling gitu ya. Semua fenomena sosial yang kalau untuk BK mungkin fenomena sosial yang hadir di sekolah itu bisa diteliti oleh si peneliti yang dari background memang ilmu perilaku atau ilmu sosial, IPS ya, ekonomi, psikologi, ilmu konseling, ilmu pendidikan dan seterusnya. Itu bisa. Nah, tapi kalau untuk grounded theory sendiri, penelitian itu biasanya kalau digunakan kalau seorang peneliti ingin menemukan suatu dasar teori dari sebuah fenomena. Contohnya nanti kita cek ya, coba kita lihat contoh penelitian kualitatif grounded theory ya. Anda coba cari saja di Google, nanti akan keluar. Ya, ini saya dapatkan contoh penelitian menggunakan pendekatan grounded theory.
tetapi yang dibahas ini adalah studi kepustakaan, ilmu kepustakaan. Saya belum mendapatkan yang di bidang psikologi atau bidang konseling ya, karena memang agak jarang atau sedikit sekali meneliti di bidang ilmu sosial, ilmu psikologi atau BK menggunakan ini. Tapi sebetulnya ini cocok banget juga untuk penelitian di bidang bimbingan konseling dan psikologi. Emang ini saya belum menemukan saja di penelitian BK atau psikologi yang menggunakan pendekatan grounded theory. Nah ini hampir mirip ya dengan fenomenologi gitu ya. Jadi si peneliti ini dia ingin meneliti tentang pengalaman mahasiswa dalam melakukan wirausaha informasi. Kita lihat. Nah, jadi Anda harus paham ya. Jadi peneliti di sini menjelaskan fokus utama dari penelitian ini adalah menggali pemahaman mahasiswa tentang wirausaha informasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan grounded theory. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu membangun teori berdasarkan pandangan responden. Ini kata kunci dari penelitian grounded theory, yaitu seorang peneliti ketika meneliti sebuah fenomena sosial, nah, dia ingin membangun sebuah teori. Nah, sebuah teori itu dibangun berdasarkan pandangan dari responden. Contoh kemarin yang saya pernah review di beberapa jurnal itu, saya pernah review penelitian grounded theory juga, itu dalam mengembangkan konsep tentang terorisme misalnya ya. Jadi setelah saya review terorisme itu apa sih secara teori, itu definisinya yang pas bagaimana gitu, karena kan definisi dari terorisme itu bias ya, ada yang masuk unsur politik gitu ya. Kelompok tertentu mengatakan terorisme untuk menyerang kelompok B misalnya, atau misalnya kelompok lain mendefinisikan terorisme dengan sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadi belum ada kesepakatan gitu tentang teori konsep dasar mengenai terorisme itu apa, bagaimana mendefinisikan terorisme secara jelas dan ilmiah gitu. Maka waktu itu si peneliti menggunakan penelitian kualitatif grounded theory untuk membangun teori tentang fenomena yang namanya terorisme itu. Terorisme itu bagaimana sih gitu. Nah, jadi itu inti dari penelitian grounded theory itu adalah membangun sebuah teori ya, berdasarkan pandangan responden. Coba kita lihat di penelitian ini langsung aja hasilnya bagaimana, teori yang dia dapatkan apa. Nah ini dia ya, Anda harus paham ya, ini tidak hanya pada grounded theory ya. Saya ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi. Ini saya juga akan sedikit masuk membahas terkait bagaimana melakukan coding terhadap data hasil wawancara. Ingat, dalam penelitian kualitatif itu data yang kita kumpulkan adalah data hasil wawancara. Nah, dari si hasil wawancara itu ada yang kata-kata itu bermakna, bisa menghasilkan sebuah interpretasi penelitian, ada yang kata-kata itu yang nggak ada maknanya. Nah, dalam proses coding itu si peneliti memilih mana kata-kata dari responden itu yang bermakna, yang sesuai dengan tema penelitian yang ditentukan oleh peneliti. Jadi penelitian kualitatif biasanya si peneliti itu menentukan tema penelitian. Nah, ketika mendapatkan data wawancara, dipilih tuh mana kata-kata yang sesuai dengan tema yang sudah dia tentukan tadi di awal kali melakukan penelitian. Nah, proses ini itu dinamakan coding. Ingat ya, coding. Nah,
di dalam coding itu nanti ada dua, open coding sama axial coding. Jadi kita langsung saja ngeliat nih apa namanya aplikasinya bagaimana ya kalau open coding itu ya. Nah, jadi di dalam open coding si peneliti ini dari transkrip wawancara itu dia memilih tuh beberapa tema-tema yang sesuai gitu ya, beberapa jawaban responden yang sesuai dengan tema gitu ya. Misalnya ada tema melakukan kegiatan pengolahan, ada 4 didapatkan dari hasil wawancara gitu ya. Di 1 gitu ya, hasil 2 itu ada penelusuran bahan digital dan sebagainya. Terus ada fleksibilitas, terus sampai ke F di sini cita-cita dan harapan. Ada beberapa kata-kata yang sesuai dengan tema ini, jawaban responden yang sesuai dengan tema ini. Itu ada meneruskan usaha keluarga, membuat perusahaan untuk masyarakat, menjadi pustakawan, arsiparis, informasi proyek dan jaring. Nah, ini dia setelah dia dapatkan dari wawancara, akhirnya ketemu ada A, B, C, D, E, F ini 6 tema ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tema ini didapatkan dari itu. Nah, kemudian setelah dia dapat tema-tema itu, dia melakukan open coding. Ini belum selesai nih. Semua penilaian kualitatif begini, nggak cuma grounded theory. Study test tadi, fenomenologi, deskriptif, itu ada 2 coding tuh, open coding, axial coding. Nah, axial coding itu begini. Jadi digatuk-gatukkan gitu ya. Digatuk-gatukkan tema-tema yang saling berhubungan, konteksnya hampir sama gitu. Kalau tadi kan dia berdiri sendiri nih. Ya, dia dapat 6 tema. Ini temanya berdiri sendiri. Nah, dia kait-kaitkan tuh tema. Ya, kait-kaitkan tema itu sehingga dia bisa memahami menjadi lebih dalam gitu ya. Oke, setelah itu nanti ada selected coding. Nah, selected coding itu hampir sama dengan open coding. Setelah axial coding di ini, axial coding, open coding, axial coding, dia selected coding itu ya hampir sama dengan open coding. Dia ini lagi tema-tema yang muncul setelah di axial coding. Nah, akhirnya dia nanti akan mendapatkan teori yang dia temukan terkait wirausaha informasi. Coba kita cek. Ya, jadi di sini ada beberapa teori yang didapatkan oleh si peneliti gitu ya. Nah, dia dapat teori yang didapatkan ini. Jadi ternyata usaha informasi itu ada beberapa teknik ini. Ada kegiatan teknik perpustakaan, fleksibilitas waktu, penghasilan, keuntungan, charity. Bentuknya seperti apa gitu ya. Ini bentuknya. Nah, ini dia mendapatkan teori yang terkait wirausaha informasi. Bentuknya seperti ini. Apa yang dilakukan tuh ya ini, ada fleksibilitas waktu, penghasilan, keuntungan, charity gitu ya. Kemudian dia juga mendapatkan kategori dan memo dari kegiatan wirausaha informasi tersebut gitu. Dia mendapatkan teori tentang wirausaha informasi itu apa gitu ya. Nah, akhirnya dia mendapatkan teori baru, dinamakan penelitian grounded theory. Kita akan bahas lebih lanjut pada materi nanti yang saya akan bagikan, karena tadi penelitiannya tidak terkait dengan psikologi atau bimbingan konseling ya, jauh sekali ya. Jadi mungkin agak sulit untuk menjelaskan
teori yang didapat. Kalau teori-teori tentang kepustakaan kita belum terlalu kenal. Ya, tadi sudah ya, ya jelas bahwa seorang peneliti. Oke, kita lihat jawaban dulu. Oke, sistem urutannya perumusan masalah, penjaringan data, analisis data, penyusunan dan kualitas teori, penulisan laporan, riset kualitatif dan metodologi. Oke. Jadi jawabannya sudah bagus. Ini memang semua penelitian ya pertama diawali dengan perumusan masalah gitu ya. Nah, dari perumusan masalah ini si peneliti akhirnya bisa tahu nih apakah yang penelitian yang digunakan itu menggunakan grounded theory atau menggunakan teori yang studi kasus atau fenomenologi atau yang lainnya gitu. Lalu setelah itu dia mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian penyusunan dan validasi teori. Jadi, teori yang dihasilkan dari hasil wawancara tadi ya. Nah, analisis data itu tadi ada pertama open coding, kedua ada axial coding, nanti ada selected coding. Jadi begitu urutan untuk pengkodean data, pengkodingan data. Jadi sebetulnya penelitian kualitatif kalau benar-benar itu lebih sulit dibandingkan penelitian kuantitatif. Oke, Mbak Bekti menanyakan oke, bagaimana sih contohnya tadi ya? Tadi ada contoh penelitiannya. Kalau contoh mudahnya ya di dunia kita ya, di dunia psikologi atau di dunia konseling gitu ya. Oke, sekarang ada fenomena nih yang sedang marak terjadi dari udah 2 tahun belakangan ini, fenomena yang namanya pandemi COVID-19. Bagaimana sekolah merespon? Bagaimana sekolah guru bimbingan konseling merespon dalam ketika adanya pandemi. Nah, waktu dia melakukan penelitian segala macam menggunakan pendekatan grounded theory, akhirnya ketemu deh teori yang namanya konseling online gitu ya. Akhirnya ketemu teori-teori baru ketika bagaimana ketika menghadapi situasi pandemi ini gitu ya. Jadi banyak sekali kan pendekatan pembelajaran yang baru gitu. Ada yang dulu kita ya mungkin sudah lama ya, pernah digunakan tapi nggak semasif sekarang gitu, nggak terkenal sekarang gitu ya. Bagaimana pembelajaran ada daring gitu ya, daring, bagaimana menggunakan Zoom, itu teori-teori baru tersebut nanti akan muncul tuh. Praktek konseling di kala pandemi. Nah, itu teori baru lagi yang didapatkan mungkin ya ketika Anda mau meneliti, Anda membuat teori konseling masa pandemi misalnya, maka Anda bisa mendapatkan data itu dari lapangan, menanyakan kepada beberapa konselor setelah mereka mengalami pandemi ini, apa yang mereka lakukan, Anda kumpulkan hasil wawancara, diformulasi, divalidasi, akhirnya Anda temukan tuh Anda temukan teori konseling di masa pandemi berdasarkan penelitian yang Anda lakukan tadi itu. Jadi makanya disebut ini dari empiris ke teoritis. Maksudnya ya kalau penelitian ya begitu. Dari lapangan Anda dapatkan data, kemudian Anda kumpulkan, Anda analisis, Anda menghasilkan sebuah teori. Oke. Nah, ini juga ini penelitian terkenal ya di bidang sosiologi gitu ya. Membangun teori tentang masyarakat Muslim Jawa. Ya, jadi kan kita ada fenomena
orang Muslim Jawa ya, ada yang rajin ke masjid, ada yang tidak, ada yang pakai dupa, ada yang pakai macam-macam gitu kan. Nah akhirnya si peneliti yang namanya Clifford Geertz ini melakukan penelitian di komunitas Muslim di Jawa. Akhirnya dari penelitian dia di lapangan itu dia temukan, oh ternyata Muslim Jawa itu ada beberapa golongan, beberapa tipe, beberapa kelas. Pertama ada kelas kiai, kelas santri, dan kelas abangan. Gitu. Kelas abangan tuh modelnya bagaimana? Yang asal Islam itu KTP-nya misalnya. Kalau yang model santri bagaimana? Oh yang belajar kitab kuning misalnya. Atau model kelas priai bagaimana, dan seterusnya. Jadi dia mendapatkan sebuah teori baru tentang klasifikasi Islam Jawa. Sebelum ada teori ini kita tahunya ya Islamnya orang Jawa gitu ya, Islam Nusantara misalnya, gitu kan. Islam yang berbau adat gitu. Tetapi ternyata setelah diteliti itu ada beberapa kelompok, ada yang model abangan, ada yang masih menggunakan ritual-ritual animisme misalnya, larung ke laut kalau mau musim tanam itu dia misalnya mempersembahkan apa gitu ya, tirakatan dan sebagainya. Ini yang abangan. Jadi dia berdasarkan tradisi. Yang penting ini Islamnya beneran Islam bukan, yang penting nenek moyang ini sudah jadi budaya tradisi maka harus dilakukan. Ini abangan, apa namanya, nggak peduli lah kitab santri. Nanti ada Muslim yang ini santri itu yang menggunakan kitab. Oke, itu contoh ya, itu sudah bagus penjelasannya. Itu pendekatan pertanyaan tentang filsafat gitu ya. Ini jawabannya juga ini kalau Anda mau memahami lebih lanjut terkait filsafat positivisme itu Anda bisa cari di Google. Nah kemudian filsafat positivisme ini nanti akan mempengaruhi ilmu-ilmu yang ada di dunia gitu ya. Jadi bagaimana melakukan penelitian itu ada yang menggunakan filsafat positivisme itu. Oke, Mas Andi menjelaskan urutan prosedur tentang kuantitasi, kuantitas bentuk teori itu sudah bagus juga ya. Jadi karena sekarang kita ada di dunia yang terbuka, open world. Jadi memang informasi itu tak terbatas gitu ya. Banyak informasi bagus. Cuma Anda harus pilih mana yang benar, mana yang tidak. Nah, apa yang dijawab oleh Mas Andi ini sudah bagus. Ini memang data utama bersumber dari pernyataan informal. Semua penelitian kualitatif ya data utamanya bersumber dari pernyataan informan atau responden. Ya menuju proses aksi dan interaksi ya, fenomenologi juga begitu, studi kasus juga kadang-kadang begitu juga gitu ya. Perlu kepekaan teori. Nah ini yang paling ciri khasnya ya tadi, menghasilkan sebuah teori maka dia perlu peka terhadap teori-teori yang ada terkait objek yang dia teliti, sehingga ketika dia memunculkan teori baru bukan teori yang udah pernah dimunculkan, tetapi memang benar-benar teori baru dari hasil penelitian dia. Nah ini nomor 3 ini yang menjadi ciri khas. Proposisi penelitian kuantitatif itu biasanya ada hipotesis ya. Enggak juga ya, penelitian teori mengharuskan perbandingan teori. Jadi kadang ada penelitian teori itu yang tidak membandingkan antar teori gitu. Jadi mungkin si peneliti itu
menampilkan teori-teori yang ada. Dia menjelaskan bahwa teori-teori yang ada itu belum bisa menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, maka perlu ada teori baru yang bisa menjelaskan secara clear fenomena ini. Misalnya tentang Islam Jawa tadi, jadi sekian banyak teori ya Islam Jawa itu Islamnya begini, padahal ini sepertinya kurang pas gitu ya, perlu ada penelitian lebih lanjut. Nah, di dalam penelitian didapatkan teori baru tentang klasifikasi Islam Jawa, ada Islam Abangan, Islam Santri, Islam Priayi. Ya, ini sudah bagus dari kelompok 8. Ini kelompok terakhir yang mengirimkan video presentasi ke saya ya, yang dibahas gitu. Jadi yang terakhir ini kita membahas terkait studi kasus ya, kalau nggak salah. Ya, ini masih absen. Oh, masih absen. Wah, ini ada pertanyaan, berarti hanya absen. Oke, nomor 9 tentang studi kasus kalau nggak salah ya, studi kasus gitu. Oke, jadi kita selesai ya untuk pembahasan diskusi kelompok. Untuk selanjutnya adalah materi kisi-kisi ya, belum ujian akhir semester. Jadi Anda bisa menunggu data dari saya, kemudian nanti Anda pelajari, karena nanti ya karena akan muncul di UAS gitu. Jadi UTS modulnya seperti UTS kemarin, UASnya jadi Anda belajar ya untuk terkait UAS, materi UAS yang nanti akan saya berikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.